Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hamidah Dian Oktaviani di kelas fisika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang cara menggunakan jangka sorong. Bagaimana cara kerja jangka sorong? Mari kita ikuti penjelasan pada video berikut ini. Selamat belajar ya. Bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada rahang dalam. Terdiri dari dua, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Fungsi dari rahang dalam adalah untuk mengukur diameter luar dari suatu benda. Caranya seperti ini. Atau juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan dari suatu benda. Seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari rahang dalam. Yang kedua, ada rahang bagian luar. Rahang bagian luar juga terdiri dari dua, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Fungsi dari rahang luar adalah untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Caranya adalah menggunakan bagian atas seperti ini. Nah, ini contohnya adalah untuk mengukur diameter luar dari sebuah gelas. Yang ketiga adalah deep probe. Nah, fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman suatu benda. Contohnya, kalau misalkan kita ingin mengukur kedalaman dari sebuah gelas, maka kita menggunakan bagian ini. Nah, caranya seperti ini. Bagian yang keempat adalah skala utama. Skala utama di sini terdiri dari dua skala. Biasanya ada skala milimeter seperti ini, dan dia juga punya skala yang bagian atas, yaitu menggunakan skala inci. Yang kelima adalah skala nonius. Skala nonius juga memiliki dua bagian, yang di bawah dalam satuan milimeter dan yang di atas dalam satuan inci. Tapi ada skala nonius pada jangka sorong tertentu yang hanya memiliki skala dalam satuan milimeter saja. Yang terakhir atau keenam adalah baut pengunci. Baut pengunci ini fungsinya adalah untuk mengunci rahang geser supaya tidak bergerak. Nah, jadi ketika mengukur, rahang geser ini tidak bergerak sehingga akan menghasilkan pengukuran yang akurat. Jangka sorong yang saya gunakan di sini memiliki ketelitian 0,02 mm. 0,02 mm ini didapatkan dari 1 dibagi dengan 50 skala yang ada pada skala nonius. Di sini juga ada jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm dari 1 dibagi dengan 20 skala nonius. Bisa kalian bandingkan, dua jangka sorong ini ternyata memiliki skala nonius yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa jangka sorong ini memiliki ketelitian yang berbeda juga. Yang harus diperhatikan pertama kali pada saat menggunakan jangka sorong adalah garis 0 dari skala utama sejajar dengan garis 0 pada skala nonius. Nah, ini sebagai kalibrasi alat ukur. Cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu pembacaan dari skala utama. Pada saat pengukuran, perhatikan skala 0 yang ada pada skala nonius. Di mana garis ini akan menjadi titik acuan pada skala utama.
Mari kita lihat. Di sini angka 0 skala noniusnya berada di sini, berarti skala utamanya terbaca 2 1 2. Sehingga terbaca skala utamanya adalah 2,2 cm atau 22 mm. Misalkan skala nolnya menunjukkan di sini, maka yang terbaca di sini adalah 3 cm ditambah 1 mili, sehingga hasilnya adalah 3,1 cm atau 31 mm. Jadi acuannya adalah pada garis 0 skala nonius. Selanjutnya, setelah skala utama didapatkan, baru kita melanjutkan untuk melihat pada skala nonius. Di sini caranya adalah mencari garis pada skala nonius yang paling sejajar dengan skala utama. Jadi antara garis nonius dengan skala utamanya itu nanti dia paling sejajar atau lurus. Nah, dari contoh di sini, maka terlihat bahwa angka yang sejajar atau skala yang sejajar di sini adalah menunjukkan pada 7,2. Jadi di sini 7, kemudian ini ada skala 2, 4, 6, 8. Jadi di sini terbaca adalah 7,2. Nah, 7,2 ini kemudian dikalikan dengan 0,02 sebagai ketelitian dari jangka sorong yang kita gunakan. Maka hasilnya didapatkan bahwa skala noniusnya adalah 0,144 mm. Selanjutnya kita lihat contoh hasil pengukuran berikut. Yang terpenting adalah ketika kalian menentukan skala utama, yang menjadi acuannya adalah posisi 0 dari skala nonius. Di sini garis 0 skala nonius berada pada posisi 3 cm ditambah dengan 1 mm, sehingga hasilnya adalah 31 mm. Ditambah dengan skala noniusnya yang sejajar dengan skala utama. Di sini menunjukkan bahwa garis yang sejajar adalah pada angka 3,8. Sehingga 3,8 ini nanti dikalikan dengan ketelitiannya jangka sorong sebesar 0,02 mm, hasilnya adalah 0,076 mm. Sehingga skala utamanya 3,1 cm atau 31 mm ditambah dengan 0,076 mm, maka hasil pengukuran ini adalah 31,076 mm. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Pada pengukuran yang kedua, kita lihat bahwa skala 0 skala nonius itu berada di sini, sehingga kita menghitungnya dari 0, 1, 2, dia kelebihan 1, 2, 3, 4 mm. Sehingga hasil skala utamanya adalah 24 mm. Untuk skala nonius, kita cari skala yang lurus atau sejajar dengan skala utama. Nah, kita lihat di sini skala nonius yang lurus dengan skala utama di sini menunjukkan angka 5. Sehingga angka 5 ini dikalikan dengan 0,02 mm. Hasilnya adalah 0,1 mm. Maka hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jangka sorong ini adalah 24 mm ditambah 0,1 mm, hasilnya adalah 24,1 mm.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kalian sudah memahami? Mudah bukan? Demikian video pembelajaran fisika hari ini. Sampai jumpa pada video kelas fisika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.